betul-betul tidak terpakai dalam waktu dekat maupun waktu menengah, ini namanya wajada sa'atan, dia mendapatkan kesempatan untuk berkorban. Karena itu kesempatan berkorban itu tidak hanya sekali seumur hidup, tapi setiap tahun, setiap Idul Adha. Dan uang yang dipakai untuk begitu itu tidak akan berkurang sedikit pun. Karena hitungan secara matematika tidak berarti 10 juta dikurangi 3 juta sama dengan 7 juta. Enggak. Sekali lagi, 10 juta dikurangi 3 juta dalam ukuran nilai Allah tidak berarti tinggal 7 juta. Bisa juga 10 juta dikurangi 3 juta bisa menjadi ratusan juta. Kenapa? Rumusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan suling sholat subuh berjamaah keliling di Masjid Baitus Salam, perumahan DLAJR, Ketintang, Surabaya, dengan mengangkat topik nilai historis dan spirit ibadah kurban beserta hukum-hukum perkhilafannya atau perbedaan hukum-hukumnya. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Pada pagi hari ini sesuai dengan flyer yang dibuat oleh Ustadz Ainul Yakin dan timnya, temanya adalah nilai spiritual ibadah kurban dan perkhilafannya secara fiqhiyah. Dan saya tambah nilai historis dan spirit ibadah kurban. Nilai historis dan spirit ibadah korban serta khilafiyah hukum-hukumnya. Kalau kemudian kita berbicara tentang korban, maka kita berangkat dari apa itu pengertian korban. Dalam bahasa Arabnya adalah al-udhiyah. Saya ambil di dalam fikih madzhabul arba'ah. Al-udhiyah bidhammil hamzah, dengan didhammahkan hamzahnya, dan wa kasriha, dan dikasroh haknya, wa takhfifu ya, dan dibaca ringan yaknya sehingga dibaca udhiyah. Wa ya ismun lima yudbahu, adalah nama terhadap apa yang disembelih. Sekali lagi, nama terhadap sesuatu yang disembelih. Au yanharu, atau yang yunharu, atau dikorbankan. Yudbahu, yang disembelih, au yunharu, atau dikorbankan, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fi ayyamin nahri, pada hari pengorbanan atau hari kurban. Hari kurban ini disebut dengan Idul Adha. Kata Idul Adha adalah kembalinya peristiwa agung atas peristiwa penyembelihan. Dari apa? Dari Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya. Sekali lagi, untuk mengorbankan putranya untuk disembelih. Sawa'un kana mukallafu biha qaiman bi amalil haji aula. Sama juga berkewajiban untuk berkorban itu, baik mereka yang sedang menjalankan ibadah haji
atau tidak, baik mereka yang ada di Mekah sana atau tidak ada di Mekah, baik mereka yang sedang melaksanakan haji maupun kita yang ada di tanah air ini. Kemudian bittifaqi salasati, telah sepakat ulama 3 madhab. Siapa itu? Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Wa khalafa Malikiyah, namun berbeda mazhab Maliki atau ulama-ulama Malikiyah. Faqalu, mereka berpendapat innaha la yutlabu minal hajj, sesungguhnya itu tidak diwajibkan bagi orang yang berhaji. Ini terkait dengan pengertiannya. Maka tentu kurban itu dimaknakan adalah segala apa yang dipersembahkan kepada Allah, baik berbentuk hewan ataupun selain hewan. Itu makna secara bahasa, segala sesuatu yang dipersembahkan buat Allah maupun baik berbentuk hewan maupun di luar hewan. Sehingga istilah kurban itu kalau dipakai untuk udhiyah maka tidak terlalu salah. Hanya saja istilah kurban masih terlalu luas karena mencakup hewan yang disembelih ataupun bisa juga bukan hewan. Tenaga yang digunakan untuk memakmurkan masjid ini juga berkorban kita. Tenaga yang digunakan untuk membangun masjid, uang yang kita gunakan untuk membangun masjid itu juga berkorban. Pikiran yang kita curahkan untuk memakmurkan masjid itu juga bagian dari korban. Maka terkait dengan itu di dalam Al-Qur'an, watslu alaihim naba'a bani adam bil haqqi id qarraba qurbanan, dan ingat, bacakanlah, ceritakanlah kepada mereka atas peristiwa dari anak Nabi Adam dengan benar. Id qarraba, ketika anak Adam itu berkorban kurbanan, dengan satu korban, fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah korban salah satu dari 2 anak Nabi Adam itu, walam yutaqabbal minal akhar, namun tidak diterima dari korban yang lain. Siapakah dia? Korbannya Qabil dan Habil. Kalau Qabil itu pekerjaannya bertani, kalau Habil pekerjaannya adalah berternak. Kedua-duanya diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, karena Qabil itu tidak terima kalau saudara kembarnya dinikah oleh Habil, karena saudara kembarnya Qabil itu bernama Iklimah, jauh lebih cantik daripada Labudda, saudara kembarnya Habil, dan inginnya Qabil menikahi Iklimah, dan inilah yang kemudian tidak terima. Maka kemudian diperintah oleh Allah, berkorbanlah. Jika korbannya diterima, maka itulah yang menerima keputusannya. Walhasil Habil mengorbankan kambing gibahnya yang paling bagus di antara kambing-kambing yang dimilikinya, sementara Habil mengorbankan hasil pertaniannya banyak banget, tapi diambilkan yang jelek-jelek. Habil mengorbankan demi mendekatkan diri kepada Allah. Qabil hanya ingin mengalahkan Habil supaya apa? Dia bisa menikahi Iklimah. Namun apa yang terjadi? Yang diterima adalah korbannya Habil, dan kambing kibas itu dinaikkan ke langit. Dan kelak kambing ini nanti akan diturunkan oleh Allah. Sekali lagi, kambing ini kelak akan diturunkan oleh Allah. Saat apa? Allah menguji iman dan akidahnya Nabi Ibrahim. Allah menguji iman dan akidahnya Nabi Ibrahim saat Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Saat itulah pedang sudah ada di leher Nabi Ismail,
maka saat itulah pedang ditahan oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi Ismail ditarik, kemudian kambing ditaruh di hadapan Nabi Ibrahim, dan ini kemudian diabadikan. Itu ketika pedang sudah di tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ditahan pedang, kemudian malaikat Jibril menjawab, Allahu Akbar, walillahil hamd, tersembelih. Dan di luar pengetahuan Nabi Ibrahim, dinyana yang tersembelih adalah Nabi Ismail, namun ternyata yang tersembelih adalah kambing kibas. Kambingnya siapa? Kambing Habil yang diturunkan. Maka tentu berangkat dari ini, kata kurban itu bisa berupa hewan, bisa berupa selain hewan. Maka lebih ditahsis, dikhususkan bahwa kata udhiyah, udhiyah itu sembelihan. Kalau kurban itu bisa berupa, kurban bisa berupa hewan atau selain hewan, tapi udhiyah itu jelas sesuatu yang disembelih. Kembalinya peristiwa penyembelihan itu disebut dengan adha. Maka tentu kalau ditanya, Rasulullah ditanya, udhiyah apa yang paling bagus? Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, udhiyah yang paling bagus itu adalah kabsyah. Apa itu kabsyah? Kambing kibas yang berwarna putih. Sekali lagi, udhiyah yang paling bagus di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud adalah kabsyah, kambing kibas. Tapi kalau untuk mekar-mekarnya, kalau dibagi ke orang-orang, ya sapi. Jadi kalau kita niat bahwa dengan Idul Adha ini daging bisa supaya rata, dibagikan sapi, karena tidak semua orang Jawa ini suka daging kambing, apalagi sudah usia lolita. Apa itu lolita? Lolos 50 tahun. Sudah lolos 50 tahun begini, ya harus hati-hati, apalagi kalau punya darah tinggi, kecuali lolita lolos 50 tahun darahnya masih muda, darah muda. Kalau darah muda butuh kambing karena untuk memperkuat yang perlu dikuatkan. Sehingga ibadah penyembelihan hewan korban ini dikenal dengan udhiyah. Jamaknya adalah udhiyah, itu adalah bentuk jamak dari dhuhyah. Hewan korban dibuat ad-dhuhi, kemudian didefinisikan udhiyah itu sendiri adalah syatul ladzi tudbahu sahwatan aw waqtil irtiqa'in nahar wal waqti dhilliyah, adalah kambing. Udhiyah itu di dalam lisanul Arab itu ternyata syatul lati tudbahu syahwatan, adalah kambing yang dohwatan, adalah kambing yang disembelih. Syatul lati tudbahu dohwatan, adalah kambing yang disembelih pada waktu dohwah. Apa itu dohwah? Kala matahari agak meninggi dan sesudahnya. Berarti matahari agak meninggi di tanggal 10 Dzulhijjah, dan peristiwa Nabi Ismail menyembelih putranya itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya 10 Dzulhijjah itu disebut dengan Idul Adha, kembalinya peristiwa penyembelihan. Dan secara istilah udhiyah itu adalah hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah. Sekali lagi,
Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah, sehingga disebut dengan kurban. Qarraba yuqarribu kurbanan. Qarraba itu adalah mendekatkan diri. Yuqarribu kurbanan adalah pendekatan. Di dalam syarah Minhajul Hasyiyat Al-Bujairimi. Kemudian bisa juga disebut dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukil dalam Fiqhul Islam wa Adilatuh Wahbah Zuhaili. Karena itu pengertiannya. Sekarang dalilnya ijma', Quran, hadis dan ijma'. Kurban atau udhiyah ini Allah syariatkan fi sanatis tsaniyah minal hijrah, sebagaimana di dalam kitab Madzhabul Arba'ah bahwa syariat fi sanatil tsaniyah, bahwa Idul Adha atau kurban ini disyariatkan pada tahun kedua minal hijrah, dari tahun Hijriah, berarti 2 tahun kedua hijrah Nabi. Karena Allah mewajibkan puasa itu di tahun kedua Hijriah, Allah mewajibkan zakat itu di tahun kedua Hijrah. Walaupun turunnya kewajiban haji itu di tahun ke-6 Hijriah, ini berarti udhiyah ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa haji, karena kurban itu disyariatkan di tahun kedua Hijriah, sementara syariatnya haji itu di tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Walaupun disembelih pada saat bersamaan orang sedang menunaikan ibadah haji, sedang saat-saatnya di tanggal 10 itu melakukan tawaf Jumrah Aqabah, dilanjutkan 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik, di mana hari tasyrik itu adalah masih menyelesaikan lontar jumrah sekaligus mabit di Mina. Tapi sekali lagi, kalau dari urutan turunnya syariat ini, maka udhiyah itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa ibadah haji. Dan inilah yang kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Diawali dengan inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ada yang menafsirkan sungguh aku sediakan kepadamu telaga Al-Kautsar. Disediakan untuk apa? Untuk orang yang sholat dan orang yang berkorban. Karena itu fasholli li rabbika wanhar, karena itu sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar, dan itu nikmat yang tidak akan terputus yang akan Allah berikan. Apa makna? Sholat yang kita jalani ini adalah dalam rangka menyambung nikmat Allah, karena bagaimanapun juga di dalam riwayat yang lain, siapa yang jaga sholat jamaahnya la yusibu faqrun, Allah tidak akan menimpakan kefakiran. Kemudian ada wawu atof, siapa yang berkorban, maka uang-uang yang digunakan untuk berkorban Allah akan memberikan keberkahan. Sekali lagi, siapa yang mempergunakan uangnya untuk berkorban, maka Allah akan memberikan keberkahan atas rizki yang Allah berikan. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Hakim, man wajada sa'atan, siapa yang mendapatkan kesempatan li ayyudhiya untuk berkorban, falam yudhi, kemudian dia tidak berkorban, fala yahdur musallana, maka jangan dekat dengan masjidku. Kenapa? Nanti ada jawabannya. Kenapa orang yang punya kesempatan untuk berkorban sementara dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat dengan masjidku. Kenapa? Akan dipertanyakan sholat kita. Jawabannya ada di slide berikutnya. Kemudian
Hadis riwayat Imam Muslim an Anasin radhiyallahu an qala adhan nabiyyu bikabsyatain. Rasulullah itu berkorban bikabsyatain dengan 2 ekor kambing amlahaini yang berwarna putih bersih, aqranaini yang sudah bertanduk. Nabi dzabahahuma. Kemudian Rasulullah menyembelih kedua kambing kibas itu biadihi dengan tangannya, Karena itu di dalam riwayat Imam Abu Dawud, korban yang paling bagus adalah kabishah. Wasumia kabara wa doa rijlai sofahahuma dan seterusnya. Dan ijma qad ajma'al muslimun alal masyru'iyatiha. Dan para ulama, para sahabat telah sepakat tentang kesyariatannya berkorban bagi yang mampu. Yang mampu bagaimana? Kalau kemudian di tabungan kita terparkir uang dan uang ini tidak dipergunakan untuk apa-apa dalam waktu dekat maupun menengah, betul-betul ini sisa dari pengeluaran kita yang kira-kira cukup untuk beli seekor kambing, itu sebetulnya termasuk wajadah sa'atan. Jadi uang yang ada di tabungan kita itu loh betul-betul tidak terpakai dalam waktu dekat maupun waktu menengah, ini namanya wajadah sa'atan. Dia mendapatkan kesempatan untuk berkorban. Karena itu kesempatan berkorban itu tidak hanya sekali seumur hidup, tapi setiap tahun, setiap Idul Adha. Dan uang yang dipakai untuk begitu itu tidak akan berkurang sedikit pun. Karena hitungan secara matematika tidak berarti 10 juta dikurangi 3 juta sama dengan 7 juta. Enggak. Sekali lagi, 10 juta dikurangi 3 juta dalam ukuran nilai Allah tidak berarti tinggal 7 juta. Bisa juga 10 juta dikurangi 3 juta bisa menjadi ratusan juta. Kenapa? Rumusnya, siapa yang berinfak di jalan Allah, maka seperti dia menabur sebiji padi, dan padi itu akan tumbuh menjadi tanaman padi. Tiap padi itu kemudian tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji padi. Berarti satu padi itu akan dilipat gandakan sampai 700 biji padi. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Sehingga ukurannya inilah yang kemudian nikmat Allah itu tidak akan terputus. Kita berkorban mengeluarkan untuk sekedar, kalau sekedar untuk berkorban, dan berapa harusnya nanti ada keterangannya. Jadi satu keluarga cukup 1 aja nggak apa-apa. Misalkan satu keluarga ada 5. Kalau saya rutin 1 ekor, mulai kemarin 2 ekor. 1 ekor tak taruh di pondok, 1 ekor tak taruh di masjid saya, rutin begitu. Itu tidak berkurang kok. Uang yang ada di tabungan itu tidak berkurang, malah bertambah. Karena itulah apa yang dapat diambil ini adalah semangat kebersamaan kita. Di satu sisi semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mudah-mudahan darah binatang yang kita alirkan itu, karena bagaimanapun juga dalam riwayat yang lain, saksikanlah orang yang berkorban, karena darah itu akan menjadi saksi kita ketika kita menghadap Allah. Sekali lagi, darah itu akan menjadi saksi kita ketika kita menghadap Allah. Dan setiap helai bulunya ini akan diberikan kebaikan, dihapus keburukannya setiap helai bulunya. Semakin banyak helai bulu, cari hewan yang banyak bulunya. Ada enggak hewan yang tidak ada bulunya? Yang tidak ada bulunya apa? Kudanil. Kudanil aja ada bulunya kok.
kadal yang tidak ada bulunya karena kulit. Karena itulah ini kenapa dipertanyakan di antara kita mungkin saat kita takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Pertanyaannya kenapa orang yang punya kesempatan tidak berkorban jangan dekat-dekat dengan masjidku. Kata jangan dekat-dekat dengan masjidku kenapa? Saat kita Allahu Akbar, mungkin di antara kita ada yang membaca Allahu Akbar kabira, ada yang membaca Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Saat kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi hanifan secara lurus wa ma'ana, dan aku bukanlah termasuk minal musyrikin orang yang menyekutukan Allah. Setelah ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 79. Dan ketika Nabi Ibrahim pun setelah bertemu Rabbnya juga mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Tuhan semesta, hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam. Jangankan uang yang terparkir itu, jangankan harta yang hanya titipan itu, jangankan sawah ladang yang titipan itu, istri dan anak-anak kita, diri kita ini milik Allah, hidup dan mati kita ini milik Allah. Bahkan naudzubillahi min dzalik, masih di usia jelita. Usia jelita itu jelang 50 tahun sehingga kita meninggal. Istri kita yang kita tinggalkan itu masih jelita banget sehingga diirik-irik tonggo, konco dan sebagainya. Kira-kira mungkin nggak setelah kita meninggal istri kita menikah lagi? Mungkin juga. Apalagi masih cantik kinyis-kinyis. Bukan hanya istri kita, warisan kita diambil, kita kerja keras membanting tulang. Karena apa? Ukuran di Indonesia ini ketika kita meninggal ada namanya harta gono gini. Kenapa harta gono gini? Karena istri kita walaupun tidak kerja di kantor, dari pagi sampai malam istri kita juga bekerja, membersihkan rumah, masak, mencuci, menyetrika, itu bekerja. Beda dengan di Arab sana, perempuan itu hanya 5M, macak, manak, melumah, mengkurep. Hanya 5M, sehingga betul-betul dipanggung seperti burung perkutut. Kewajib, jangankan masak, menyusui. Kalau istri tidak mau menyusui, suami wajib membayar air susunya yang digunakan untuk menyusui anak kita. Kalau di Indonesia ini kan wes sembarang, pokoknya super body lah. Ibu-ibu itu semuanya bangun duluan ibu, tidur belakangan ibu. Laki-laki paling ya istrinya ngetepek di dapur, merasa bahwa dia sebentar lagi mau berangkat ke kantor bekerja, dibiarkan. Pulang pun begitu, capek mah aku mah. Akhirnya istri juga masih bersih-bersih, kita sudah tidur duluan. Makanya ketika kita meninggal ada namanya harta gono gini. Diparuh dulu 50% miliknya istri, baru yang 50% dibagi sesuai dengan furudul muqaddarah. Nanti kita bisa
lain kesempatan kita berdiskusi terkait dengan mawaris. Nah, artinya apa? Masih meninggalkan, ini kan sampai ke situ, meninggalkan istri yang masih jelita. Kita kerja keras membanting tulang, sing nikmati orang lain. Kita ke kantor direwangi gak mangan, dikumpul-kumpulno supaya lek ngumpul iso gawe omah sing gede, lek ngumpul iso kenek gawe tuku kendaraan sing apik, lek ngumpul-ngumpul tukono sawah tanah. Begitu kita meninggal, paling amal kita 3 juta yang kita gunakan untuk berkorban itu yang kita bawa, lainnya wah, ini namanya pelanggaran berat ini. Bahkan kalau kemudian istri kita nafsunya gede, cari apa, berondong, akhirnya apa? Nggak apa-apa, aku nikah dengan janda tua, yang penting janda kaya, sebentar lagi mati, habis itu saya akan cari istri yang lebih muda tanpa harus bekerja keras. Wah, ini malah celaka 12 itu. Makanya ojo eman-eman berkorban. Dan janji itu ditagih oleh Allah. Bahkan saat umur 90 Nabi Ibrahim belum punya putra. Janji itu, jikalau apapun yang ku miliki engkau minta, akan aku berikan. Akan aku berikan. Sampai umur, di dalam kitab Mishkatul Anwar, Nabi Ibrahim baru punya anak itu di umur 96 tahun. Bayangkan, jenengan umur pinten, Bah? 64. Nabi Ibrahim punya anak itu umur 96. Bayangkan, bertahun-tahun menikah ndak juga dikaruniai putra, sampai Sarah itu kasihan sehingga menyuruh untuk menikahi Hajar. Begitu punya masih hamil, cemburu kan? Inilah, walaupun laki-laki kaya, walaupun istri Nabi juga punya rasa cemburu. Punya rasa cemburu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya, Qamus Qisasul Anbiya. Saking cemburunya, tidak ingin cintanya Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah itu berpindah ke Siti Hajar, karena saat itu yang hamil itu dari Siti Hajar. Tidak ingin perhatiannya Nabi Ibrahim itu penuh ke Siti Hajar, maka Siti Sarah meminta, enyahkan Hajar itu dari pandanganku sampai aku tidak pernah melihatnya lagi. Itulah akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari Palestina tanpa tujuan yang jelas. Di tengah perjalanan itu baru Allah menyuruh untuk menaruh di lembah yang sangat tandus yang disebut dengan lembah Bakah, yang menyerupai Makuk, yang hanya hamparan padang pasir dan batu yang kering dan tandus, yang sekarang kita kenal dengan Makkatul Mukarramah. Ditaruh di situ, begitu itu pun hanya ditinggali apa? Satu gerbau air dengan persediaan makan yang seadanya. Begitu Nabi Ibrahim itu meninggalkan, sempat Siti Hajar itu protes, kemana Mas? Sampai digandoli bajunya, kemana Mas? Aku pulang lagi ke Palestina. Ini perintah Mbak Yusarah atau perintah Allah? Jawabannya, ini perintah Allah. Sambil berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Rabbi ja'al hadza, jadikanlah Tuhan negeri ini baladan amina, negeri yang aman, warzuq ahlahu, dan berikan rizki penduduknya, minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Ditagih. Setelah ditinggal, Nabi Ibrahim balik untuk nengoknya itu di usia sekitar 13 tahun.
di Miskatul Anwar. Jadi terpisah setelah ditinggal selama 13 tahun, bayangkan. Tidak ketemu, baru ketemu di tengah perjalanan Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Memerintahkan untuk menyembelihnya nih. Ini bisa dilihat di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 112. Diperintah untuk menyembelihnya. Sampai mimpi 3 kali baru yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Begitu ketemu, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Hai anakku, sesungguhnya ayahanda ini bermimpi di tidur ayahanda. Anni azbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan menyembelihmu. Bayangkan, tidak pernah ketemu. Fanzur madza tara, maka pikirkan apa pendapatmu. Nabi Ismail yang halim atas didikan perempuan yang solih, yang solihah, berhasil mendidik Nabi Ismail yang punya budi pekerti luhur, anak yang penyantun, anak yang birrul walidain. Jawaban dengan tegar, ya abatif al, hei bapakku, if'al ma tu'maru, apa yang diperintahkan Allah kepada ayahanda. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya ayahanda akan mendapatkan ananda termasuk orang-orang yang sabar. Ujian inilah yang kemudian itu di surah As-Saffat ayat 102. Ujian itulah yang kemudian dari penggalan tadi, setelah betul-betul Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar walillahil hamd diganti dengan kambing gibas yang dari langit tadi, sambil wanadainahu di dalam As-Saffat ayat 104, wanadainahu, malaikat Jibril itu memanggil, ayya Ibrahim, hai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah betul-betul memantapkan, membenarkan mimpimu. Innaka dzalika najzil muhsinin, sesungguhnya ini disediakan pahala buat orang-orang yang ihsan. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainau bidzibhin azim, dan ini akan dilaksanakan dengan penyembelihan yang agung. Dan watarokna alaihi fil akhirin, syariat ini kemudian aku tinggalkan untuk umat-umat berikutnya. Nah, inilah yang kemudian, sehingga apa hukumnya? Sekarang hukumnya di dalam kitab Madzhabul Arba, amma hukmuha, adapun hukumnya berkorban, fahuwa sunniyah, sunat. Wal udhiyah sunnatun ainun muakkadun, bahwa penyembelihan adalah sunnatun ainun muakkadun, sunnah yang ain, muakkadun yang ditetapkan, yusabu fa'iluha, yang diberi pahala bagi yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak akan mendapatkan siksa orang yang meninggalkannya. Wa hadza qadrun, ini adalah ukuran muttafaqun alaih fil Hanafiyah, di dalam ulama Hanafiyah. Walakin Hanafiyah qalu, akan tetapi ulama Hanafiyah ini berkata, inna sunnatun ainun muakkadun, sesungguhnya adalah sunnah muakkad, la yu'adzibu tarikuha, tidak akan disiksa orang yang meninggalkannya binar dengan neraka, walakin yahrum min syafa'ah, namun orang yang mampu tadi terhalang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jadi orang yang punya kesempatan tidak mau berkorban, ini terhalang apa? Untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syafi'iyah inna sunnatun ainun lil munfaridi, sesungguhnya ini adalah sunat ain bagi satu orang, la li ahlil bait wahid, tapi untuk keluarga bisa cukup hanya satu kambing, karena satu kambing itu bisa merambah ke anggota keluarga.
keluarga yang ada di rumah, bukan keluarga yang sudah berpindah rumah. Itu kita kasih kesempatan untuk terus ini syarat ini bisa kita lanjutkan lagi terkait dengan korban. Itu ada 3 korban wajib. Korban itu ada 3: korban wajib, korban nazar, korban sunnah. Korban wajib adalah korban yang disembelih bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran, karena ada wajib haji. Apa itu melanggar wajib haji? Maka kena dam, menyembelih korban. Ada haji nazar, punya nazar, wes aku lek sehat Idul Adha meni aku korban, berarti begitu sehat wajib untuk dilaksanakan korban. Meni le anakku lulus aku Idul Adha meni korban, itu namanya nazar. Karena itu aku kolek kuat ya aku ya korban, itu pun bagian dari nazar. Karena itu supaya tidak kena hukum nazar, maka mudah-mudahan Allah memberkahi hingga saya bisa bergabung, bergabung. Ya mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Apa besok ini bisa korban? Insya Allah, gitu aja. Insya Allah, jangan ditambah-tambah. Kalau ditambah-tambah bisa juga itu nazar. Kenapa? Kalau korbannya nazar, orang yang berkorban tidak boleh makan sedikit pun dari apa yang dikorbankan. Beda dengan korban sunnah. Kalau korban sunnah itu dibagi 3: sepertiga untuk yang korban dan keluarganya, sepertiga itu dimasak untuk dimakan bersama kerabat, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk tetangga. Karena itu tidak salah kalau kemudian yang korban, kalau korban kambing dikasih sempol itu tidak ada seperempatnya, hanya seperberapa itu, karena kakinya kambing ada berapa? Ada 4. Kalau dikasih 1 kaki aja, tapi kalau yang korban sudah ridho, maaf muskilah. Kemudian bagaimana dengan ini orang-orang yang berkorban ini sunnah bagi yang memakan daging korban 1, 2, atau 3 suap karena untuk tabaruk. Yang kedua dibolehkan bagi yang memberi makan pada orang kaya pun boleh. Wajib bagi yang mensedekahkan daging korban, paling afdal adalah mensedekahkan seluruh dagingnya, kecuali yang ia makan untuk kesunahan. Jadi walaupun boleh menyisihkan 3, tapi lebih utama. Jadi kalau pun toh kemudian hanya dikasih 1 kaki atau hanya dikasih setengah kilo, ikhlaskan, karena lebih utama bagikan apa? Bagikan dagingnya. Apabila orang yang berkorban mengumpulkan antara makan, antara sedekah dan menghadiahkan pada orang lain, maka disunnahkan baginya agar tidak memakan di atas sepertiga, tidak melebihi sepertiga, dan tidak sedekah di bawah sepertiganya. Berarti 2/3 lebih itu lebih baik disedekahkan. Kemudian mensedekahkan kulit korban atau membuatnya menjadi perabot atau dimanfaatkan untuk orang banyak, tidak diperbolehkan baginya untuk menjualnya atau menyewakan. Tidak boleh menjualnya. Sekarang bagaimana panitia korban? Panitia korban ini sebagai wakil mudhihin. Sekali lagi, panitia korban ini sebagai wakil mudhihin, orang-orang yang berkorban, karenanya mereka memiliki kewenangan untuk memutuskan pembagian dari hewan korban, di antaranya kulitnya. Maka panitia korban ini upayakan jangan yang menjual kulit. Maka serahkan di antara anggota panitia yang dianggap paling tidak punya. Kalau di perumahan ini tidak ada orang miskin,
kaya semua. Kalau nggak kaya nggak mungkin beli rumah di atas satu. Ini nilai jualnya di atas 1 miliar semua ini. Jadi orang yang di sini nggak ada yang miskin itu, ya paling pensiunan sing sudah nggak bekerja atau yang hanya ngeramut dan sebagainya. Serahkan ini, tak serahkan ke jenengan urusan hal-hal lain, urusan jenengan. Nah, tapi yang paling afdol setelah dijual, sedekahkan orang fakir. Karena bagaimanapun juga ketika orang-orang menyembelihkan, ada sa'il, peminta-minta bisa juga kasih uang, sedekahkan. Walaupun di antara peminta-minta itu bukan orang miskin loh ya. Karena di Madura itu ada yang pekerjaannya meminta-minta tapi uangnya miliatan. Karena apa? Mengemis itu adalah profesi. Bukan sekedar mencari kebutuhan. Dan hal muskilat terkait dengan itu, dalam kesempatan ini saya hanya berpesan, hati-hati aja ya. Yang amanah, adil amanata ila mani tamana. Perintahnya adalah adil amanata ila mani tamana. Yang amanah jadi panitia korban, karena bagaimanapun juga ada perangkap setan. Sekali lagi, ada perangkap setan yang masuk dalam karakter hewan korban itu, masuk ke panitia. Apa karakter kambing, sapi itu rakus. Karakter sapi, kambing itu rakus dan itu perlu disembelih. Jangan sampai sifatnya itu masuk ke panitia korban. Kenapa? Yang dibagi panitia jauh lebih banyak dari yang dibagikan secara umum. Minimal samalah. Udah dapat sama, masih ngambil kaki, ngambil kepala, ngambil kulit. Ini namanya panitia mesin keruk. Nggak akan barokah itu. Kapal keruk. Saya berpikir, saya di masjid itu sebagai penasehat. Saya cuma melihat. Bahkan kalaupun toh saya dikasih begitu, saya dikasih ikannya aja, dagingnya ndak usah. Karena udah lolis 50 tahun makan daging kan, yang paling gampang kan iga itu. Iga kan bagian yang tetel-tetelan kan. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita semakin rakus dan serakah, tidak menambah berkah, tidak akan menambah harta kita. Justru ini nyerimpeti. Sekali lagi, nyerimpeti. Kalaupun toh dimakan, nanti misalkan ya ada apa itu? Ada yang mau korban kambing, langsung ditanya, nanti ikhlas enggak, ridho enggak jenengan nanti, karena panitia ini kan panitia yang tidak dibayar. Panitia hanya semata-mata untuk melaksanakan sabilillah. Boleh enggak nanti ini nanti dimasak untuk makan bersama. Jangan makan untuk panitia, untuk makan bersama. Makan bersama itu barangkali ada pengemis yang datang, kasih makan. Ada peminta, kasih makan. Dan keseluruhannya tidak boleh dibayar. Termasuk yang menyembelih itu tidak boleh dibayar dengan apa yang dikorbankan. Karena itu ketika ada orang titip, bilangi, ini nanti untuk yang nyembelih kita sangoni sekian-sekian. Tolong jenengan sediakan untuk. Makanya di masjid saya per orang 3.600.000 sudah tak sampaikan kepada yang korban. 3.600.000 itu tidak semua digunakan untuk membeli sapi, tapi disisihkan untuk ngongkosi yang nyembelih.
ngongkosi yang menyembelih, sehingga jangan sampai kulit dijual. Kami kira itu mudah-mudahan perjumpaan ini membawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan seluruh apapun yang kita ambil, baik secara halal maupun haram maupun syubhat. Yang jelas dalam prakteknya banyak panitia yang menerapkan kesyubhatan. Kesyubhatan itu berarti menghilah penjualan kulit, memanipulasi apa yang perlu diamanahkan buat dirinya. Karena bagaimanapun juga pesan Rasulullah kepada panitia, jangan jual dagingnya, kulitnya, dan bulunya. Karena itu mudah-mudahan panitia di Baitus Salam sesuai dengan namanya, rumah menuju keselamatan. Karena itu mudah-mudahan segenap panitia korban 1446 Hijrah ini betul-betul panitia yang selamat, manfaat, barokah fid dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jikalau Nabi-Mu telah menegaskan siapa yang memiliki kesempatan untuk berkorban, maka kemudian dia tidak mau berkorban, maka Rasulullah melarang kami semua yang tidak berkorban itu untuk dekat-dekat dengan musolanya. Yang berarti sholat kami, takarub kami, tadarruk kami betul-betul dipertanyakan. Karena sesungguhnya ketika kami membaca doa iftitah, sesungguhnya ibadah kami, korban kami, hidup dan mati kami hanyalah milik-Mu. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami untuk memiliki hati yang dermawan, sikap yang dermawan, sehingga kami setiap tahun, khususnya tahun ini, mampu berkorban untuk ikut berkorban pada Idul Adha ini. Sehingga kami panitia yang memiliki kelebihan itu tidak memiliki jiwa rakus, tamak dan rakus untuk mendapatkan bagian yang lebih daripada yang dibagikan. Karena itulah ya Allah, bimbinglah Idul Kurban ini membawa ridho-Mu, keberkahan buat keluarga kami, buat istri kami, buat anak turun kami, senantiasa selamat, maslahat fid dunya hatal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Barangkali ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang berkenan, keras, kasar dan sebagainya, mohon dimaafkan nggih. Sekali lagi mohon dimaafkan. Makasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum Anda tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.